Sejarah busana terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Dari tahun ke tahun, mode busana menjadi cermin dari dinamika masyarakat dan ekspresi kreatif desainer. Dalam sesi kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan mode busana di Indonesia pada periode 1901 sampai 1920. Mari kita memulai perjalanan kita ke dalam dunia elegansi dan evolusi mode di Indonesia. Selamat menonton! Dalam abad ke-20, mode tidak lagi menjadi ranah pribadi kaum berada. Masa ketika tokoh-tokoh mode seperti Charles F. Ward, Pak Quinn, dan Elsa Schiaparelli mendominasi penampilan telah usai. Masanya gaya dan selera dalam penampilan dapat diperoleh dari aneka sumber, diantaranya dari perancang busana, pengusaha mode, toko serba ada, dan butik, bahkan dari pedagang kaki lima. Awal abad ke-20, kaum perempuan dunia lebih berpendidikan. Hal ini menular juga ke Indonesia. Ada nama R.A. Kartini yang menjadi pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Naskah-naskah pemikiran R.A. Kartini diterbitkan dalam buku berjudul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Tahun 1901 sampai 1910. Meskipun dekade pertama abad ke-20 menyaksikan kemajuan teknologi yang signifikan, fashion wanita sebagian besar tetap serupa dengan penampilan abad sebelumnya. Pada awal dekade ini, siluet terstruktur Gibson Girl populer dan merupakan tampilan ideal gaya era Edwardian. Danda dan hiasan lainnya sangat penting. Gaun sederhana, tubuh yang dibentuk dengan korset, dan ornamen norak mendominasi busana wanita. Selama sebagian besar dekade ini, siluet modis adalah bentuk S yang diciptakan untuk korset kesehatan. Korset ini menghilangkan tekanan dari perut, namun mengakibatkan payudara terdorong ke depan dan pinggul terdorong ke belakang. Atasan longgar dan kebesaran membantu menonjolkan bentuk atasan yang berat. Lengannya juga dramatis dan panjang. Rok tebal dipercantik dengan rok berenda. Gaun siang hari menekankan kesopanan, menutupi tubuh dari leher hingga lantai dengan lengan panjang menutupi lengan. Roknya berbentuk lonceng dan dihiasi renda. Kain kaya biasanya digunakan, seperti satin sutra, damask, dan chiffon, biasanya dalam warna terang dan lembut. Penampilan modis secara keseluruhan adalah penampilan wanita dewasa dan anggun. Gaun malam pada periode ini umumnya mengikuti siluet yang sama, meskipun gaun ini terlihat lebih terbuka dengan garis leher rendah dan lengan pendek, namun seringkali diimbangi dengan penggunaan sarung tangan panjang. Lengannya juga terkadang menutupi bahu. Pada akhir periode ini, banyak perempuan mulai bekerja di luar rumah untuk pertama kalinya, dan mereka mencari pakaian yang lebih praktis dalam bentuk tailor-made, setelan rok wanita. Pakaian ini fungsional dan bergaya bagi perempuan yang memasuki dunia kerja dan menjadi simbol kemandirian. Meskipun gaya yang berlaku lebih menyukai gaun siang dan malam yang dihias, wanita mulai fokus berpakaian untuk acara tersebut. Ada peningkatan kepentingan yang ditempatkan pada pakaian khusus acara. Wanita kaya cenderung memiliki banyak kostum, mulai dari gaun teater dan malam, hingga gaun pagi dan sore, serta kostum praktis untuk kegiatan di luar ruangan dan olahraga. Fashion mulai melunak seiring berjalannya dekade. Bentuk es kaku yang populer di awal dekade ini secara bertahap diluluskan menjadi bentuk yang lebih alami. Blus bergelombang yang menggantung di pinggang di depan diganti dengan atasan, lengan, dan rok longgar yang lebih sempit. Pinggang lebih tinggi dan siluet berbentuk tabung mulai muncul seiring perpindahan mode ke tahun 1910-an. Tahun 1911 sampai 1920. Perang Dunia mempunyai dampak mendasar terhadap masyarakat dan budaya, tidak terkecuali fashion. Tahun 1910-an dimulai dengan siluet yang lebih lembut dan natural dibandingkan bentuk es kaku yang mendominasi dekade sebelumnya. Meskipun pada tahun-tahun sebelumnya, masih ada penekanan pada bagian dada dan tampilan bagian atas yang berat. Seiring berjalannya dekade dan bentuk es mulai menghilang, pinggang kerajaan kembali muncul dan rok mulai meruncing ke bawah.
Pada awal dekade ini, muncul kebangkitan orientalisme yang mana aspek-aspek dunia timur ditiru atau digambarkan dalam seni, hiburan, dan mode barat. Desainer Paul Poiret mempopulerkan tampilan yang menampilkan kain terbungkus, warna-warna cerah, dan siluet seperti kolom. Pada tahun 1911, ia bahkan memperkenalkan rok harem yang hanya dipakai oleh wanita paling berani. Mode Poiret yang inventif dan membuat berita mendominasi paruh pertama dekade ini. Ia juga menciptakan rok pincang yang menyempit begitu rapat di bagian bawah sehingga menyulitkan wanita untuk berjalan. Ia dan desainer lain saat itu sudah menciptakan fashion yang tidak lagi membutuhkan korset yang ketat. Desainer terkemuka lainnya pada saat itu adalah Lady Delph Gordon, seorang desainer yang berbasis di London yang pindah ke New York dan Chicago pada awal dekade ini. Desainer Prancis Jacques Docket terkenal karena desainnya yang sederhana dan mengalir. Pada bulan Juli 1914, dunia terlibat dalam perang untuk mengakhiri semua perang. Perempuan mulai bekerja di pabrik amunisi sebagai bagian dari upaya perang dan mulai mengenakan seragam yang mencakup tunic di atas rok, terusan, dan celana panjang. Pakaian sederhana dan bermanfaat yang terbuat dari katun menjadi populer selama masa perang. Menjelang tahun 1916, muncul istilah tank top. Tank top dipadukan dengan rok-rok mekar yang membuat efek mekar ke samping dan membulat. Efek krinolin, panniers dikenakan dengan sepatu boots. Amerika Serikat baru memasuki Perang Dunia I pada tahun 1917. Namun, dampak perang terhadap fashion sudah terasa di Eropa. Produksi dan distribusi busana-busana baru dari Prancis yang telah menjadi pusat fashion selama bertahun-tahun sangat berkurang selama perang. Seragam militer dan dinas untuk wanita memiliki unsur fashion masa kini dengan rok panjang yang dikenakan dengan tunik dan jaket mirip dengan pakaian sipil. Gaya-gaya ini juga mengunggah pakaian yang dikenakan oleh para aktivis hak pilih. Tahun 1918, panjang klim rok semakin pendek dan memungkinkan para wanita bergerak bebas, memperlihatkan mata kaki, berbentuk terusan, dan berpola sederhana. Garis pinggang ada tepat di pinggang, namun untuk gaun malam sedikit lebih naik. Menjelang tahun 1920 sampai akhir Perang Dunia I, penampilan para wanita seperti figur Botticelli dengan nada rata, posisi tubuh mulai seperti tak bertulang, panjang gaun sebetis dengan potongan pola sederhana menjadi lebih modern. Nah, itu dia sejarah perkembangan mode busana di Indonesia tahun 1901 sampai 1920. Melalui penelusuran perjalanan waktu ini, kita dapat lebih memahami bagaimana busana mencerminkan perubahan sosial, budaya, dan politik pada masa tersebut. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang warisan mode busana di Indonesia. Terima kasih.